warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya Yahya yang saya muliakan, ada pernyataan yang mengejutkan dan kontroversi dari Menko Polhukam Mahfud MD. Dia menyatakan bahwa meniru sistem pemerintahan Nabi Muhammad SAW haram hukumnya. Menurut Mahfud, pemerintahan Nabi Muhammad menggunakan sistem legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Semua peran itu berada dalam diri Nabi Muhammad SAW sendiri. Nabi berhak dan boleh memerankan ketiga-tiganya karena dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, menurut dia dilarang mendirikan negara seperti yang didirikan Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, bagaimana cara menyikapi terhadap pernyataan Mahfud MD yang kontroversi tersebut? Mohon penjelasannya, Bu ya. Terima kasih. Masya Allah. Ini Allah sudah membawa nama-nama orang ini. Saya tidak bisa duduk dengan beliaunya, nggak bisa ngomong, nggak bisa tanya. Cuman penanya ini, kalau seandainya dengar ayat yang kita baca hari ini, nggak usah bertanya lagi kayaknya. Kebetulan ayatnya sangat tepat yang kita baca hari ini, masalah ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Ayat surat At-Taubah ayat ke berapa? 31, 32 sampai 33. Kalau dia baca ayat itu sudah selesai mungkin. Cuman karena ya pertanyaan yang disampaikan, baik kita jawab bahwa siapapun Anda, saya tidak bicara tentang Pak Mahfud atau yang lainnya, akan tapi semua umat Nabi Muhammad, demi kelestarian iman Anda. Anda hidup bukan di dunia dengan jabatan Anda saja, bukan hidup di dunia dengan kekayaan Anda, semua akan berakhir. Tapi Anda akan menuju kepada akhirat. Dan yang akan Anda bawa adalah iman yang benar. Saya tidak menasihati tokoh-tokoh, tapi saya menasihati diri saya sendiri dan Anda semua, wahai saudaraku. Yang pertama, urusan agama jangan Anda main-main. Anda harus berhati-hati kalau Anda ingin mengungkapkan, mencetuskan sesuatu tentang agama, tentang keimanan, tentang Islam. Dan jangan main-main Anda. Saya tidak bicara tentang tokoh tadi, mohon maaf. Saya pinggirkan ini. Saya bicara kepada Anda, saudaraku. Jangan main-main. Akan tapi di saat Anda bicarakan tentang Islam, bicaralah tentang Islam yang Anda yakini dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang Anda yakini itu Nabi, dan itu adalah ajaran dari Allah yang maha tahu tentang keadaan semua makhluknya. Dan Anda harus yakini bahasanya Islam ya'lu wa la yu'la alaih, Islam tertinggi. Itu Anda orang beriman. Jika ada orang di luar sana yang mengatakan lain, itu urusan dia. Tapi Anda beriman dan Anda harus jaga. Sehingga semua ungkapan Anda harus waspadai. Jangan sampai ungkapan Anda merendahkan yang Anda yakini. Kalau merendahkan yang Anda yakini, bisa saja iman Anda memang sudah kropos. Jadi ini yang harus kita fahami. Jangan main-main dan harus waspada dalam berbicara tentang Islam. Ya'lu wa la yu'la alaih. Apalagi jika Anda orang yang terpandang. Salahnya Anda, kalau ada orang di kampung nggak banyak tahu, dia salah-salah untuk dirinya. Tapi kalau Anda sudah punya suara, jika salah siapa yang akan mendengar? Islam. Kemudian kita harus bisa membedakan sesuatu yang tadi kita singgung di ayat tadi, sesuatu yang islami itu adalah, dan Islam yang sesungguh-sungguh islami. Kalau Islam itu kan sifat sebuah perilaku yang ada di luar Islam, tapi sesuai dengan Islam kita bisa katakan itu islami. Dan kita akui kok, di sebuah negara yang sangat baik dalam bertetangga, maka itu bertetangga yang islami. Sebab kenapa? Nah, dikatakan Islam itu bagaimana? Anda menyifati sebuah tatanan, sebuah kampung, sebuah negara menjadi Islam itu bagaimana standarnya? Karena sesuai dengan yang ada di dalam Islam. Berarti ada dalam Islam. Kalau yang nggak ada dalam Islam, nggak bisa disifati Islami dong. Perilaku baik yang terjadi di sebuah tempat itu dikatakan Islami karena memang sesuai dengan yang ada di dalam Islam. Berarti di dalam Islam itu ada. Contoh, saya menyifati cara bertetangga di negeri mana yang sangat baik. Kemudian budaya ngantri.
Kembali kepada Islam, itu Islami. Apakah ada dalam Islam? Ada. Bab ithar, mengutamakan orang lain. Bab hukukul jiran, bahkan dikatakan la yu'minu ahadukum man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarah. Beriman kepada hari akhir, harus memuliakan tetangganya. Ada. Biarpun dilakukan orang kafir, bisa kita katakan itu cara bertetangga yang Islami. Kenapa? Sesuai dengan Islam. Nggak mungkin dikatakan Islami kalau tidak ada dalam Islam. Apakah mungkin setelah itu mengatakan ini Islami, tentu apa? Kamu tidak boleh mengambil Islam. Kan aneh. Nggak mungkin dong. Berarti yang mengakui sesuatu itu Islami berangkat dari mengakui di dalam Islam itu ada. Sehingga yang ada di dalam Islam itu untuk menyetempel sebuah pekerjaan itu Islami. Ini harus begitu beda. Mungkin tentang sebuah negara yang dikatakan Islami. Memang tidak ada Islam di dalamnya Islami. Islami ada beberapa hal, mungkin cara bertetangga, cara hidup yang baik dan sebagainya. Karena sesuai dengan Islam. Tapi apakah Islam saya itu tidak boleh diterapkan? Ya jadi salah kalau tidak boleh. Ya Islam karena Islami maka hendaknya kita menyuarakan bagaimana kita menerapkan Islam. Jangan dirubah. Islami boleh, Islam nggak boleh. Anda lagi tidur barangkali kalau begitu. Anda ngantuk. Wong Islami boleh, Islam tidak boleh. Kan aneh. Kalau memang Anda kagum dengan sesuatu yang Islami, berarti Islam Anda harus lebih kagum dong. Orang itu Islami tapi tidak Islam, ya baik di dunia, tapi kan tidak selamat di akhirat. Tapi kalau seorang Muslim yang benar-benar menjalankan syariat Islam, ya Muslim yang Islami, itu istimewa. Ini gambaran terlebih dahulu supaya Anda tidak salah menilai. Kemudian, baginda Nabi Muhammad, katanya tidak boleh mengikuti apa tadi? Nabi dilarang mengikuti mengadakan pemerintahan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memang wafat. Tapi semua kalau Anda orang beriman tahu Nabi Muhammad ninggalin apa sih? Dan Nabi tidak pernah menyuruh umatnya untuk jadi Nabi, jadi seperti saya Nabi utuh. Dalam menjalankan syariat Islam orang berbeda-beda kemampuannya. Memang nggak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Tapi Nabi meninggalkan rambu-rambu, aturan di dalam Al-Quran, hadis Nabi yang dijelaskan para ulama. Maka inilah yang hendaknya kita ambil. Maka kalau sampai ada orang berkata membuat negara seperti yang ada pada Nabi itu dilarang, mungkin salah faham maksudnya apa. Memang Nabi setelah wafat nggak ada lagi yang bisa kita tiru. Nabi itu mendidik sahabatnya untuk menjalankan tugas kenegaraan, mendidik sahabatnya untuk mengatur ekonomi, mendidik sahabatnya untuk mengatur urusan rumah tangga. Itu yang akan kita ambil. Kalau Anda jujur dan rindu iman kepada Islam akan mudah memahami ini. Sangat mudah. Sangat mudah Anda memahami. Jadi ini, Nabi Muhammad tidak wafat lalu tidak meninggalkan apa-apa. Meninggalkan. Bahkan dia ditinggal di Al-Mahajjah itu. Jalan yang sangat terang, jelas, ajaran sangat jelas. Dan kejelasan ini tentunya matanya siapa dulu? Kalau mata kita ikut ulama. Ulama yang akan memahamkan. Ini menjalankan syariat Nabi Muhammad. Jadi kalau maksudnya begini, kemudian ya ini. Jadi yang ada pada Nabi dengan segala kebenaran. Ajaran Nabi kalau kita terapkan untuk mendirikan sebuah pemerintahan sangat benar. Ajaran Nabi. Jangan sampai dikatakan dilarang meniru pemerintahan Nabi. Nah ini alasannya mungkin karena sudah nggak ada Nabi. Kalau Nabi langsung dengan Allah tadi. Memang betul Nabi dari Allah memang masa tasyri'. Masa tasyri' itu masa diturunkannya syariat. Jika ada sesuatu, Nabi diberi wahyu oleh Allah. Ada sesuatu, Nabi diberi oleh Allah. Setelah itu kan Nabi wafat, al-yauma akmaltu. Dasarnya sudah ada, sempurna al-yauma akmaltu. Itu kan Al-Quran Nabi yang menyebut dengan Al-Quran. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sudah aku sempurnakan agama ini. Tinggal kita mengambil dari ini loh, dari sumber yang besar ini. Untuk membuat tatanan negara. Ada penansi ijtihadnya. Negara-negara Indonesia, Malaysia, Brunei mengambil ijtihad, dia tentu wajib mengambil dari ini. Kalau ada orang untuk niru Nabi 100% ya nggak bisa. Siapa Anda? Dalam beribadah termasuk istilah Islam kafah itu apa sih? Islam kafah itu hendaknya kita berusaha untuk sempurna. Kalau sempurna kayak Nabi nggak ada. Jadi Nabi dong nanti. Ada orang berbuat baik di sini, ada kurang di sini, baik di sini, kurang di sini. Manusia itu. Tapi jangan sampai mengatakan kafah nggak boleh kamu, nggak akan mampu. Ya memang nggak akan mampu. Jangan sampai gara-gara tidak mampu lalu tidak niru Nabi. Nah ini menyesatkan.
kamu nggak akan mampu niru Nabi. Ibadahnya Nabi begini, Nabi dengan wahyu. Kalau begitu nggak usah ikut Nabi. Kenapa? Kau tidak akan mampu. Ini menyesatkan dan mengeluarkan orang dari iman. Ketahuilah Allah mengutus Nabi untuk kita dari bangsa manusia untuk ditiru. Dalam segalanya, dalam duduk makan termasuk dalam bernegara, maka sangat salah dan sangat salah dan sangat salah kalau mengatakan tidak boleh niru yang dibawa oleh Nabi dalam urusan pemerintahan. Sangat salah. Kemudian kita perlu kejujuran. Kalau Anda ingin membenarkan sebuah tatanan, benarkan, katakan tatanan ini tidak bertentangan dengan syariat, cukup, tanpa harus Anda mengatakan dilarang mengikuti pemerintahan Nabi. Saya mengatakan Indonesia dengan Pancasila sah, tidak bertentangan dengan Nabi, selesai. Tanpa saya harus merendahkan syariat Nabi atau mengatakan dilarang mengikuti pemerintahan Nabi. Ini bahaya sekali. Bahaya sekali ini. Kalau kami mengatakan Pancasila tidak bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad, kalau Anda ingin membenarkan sebuah tatanan, benarkan sesuai dengan istihad Anda, memang Anda ahlinya, tapi jangan Anda berkata merendahkan. Enggak boleh mengikuti, dilarang. Bahkan tadi katanya haram, serem banget. Masa mengikuti pemerintah mandiri haram? Anda memahaminya di sisi mana? Inilah yang harus ditegaskan. Kadang-kadang mohon maaf, mungkin saya tidak menyinggung siapa tadi, Pak Menteri dan sebagainya. Kami tidak punya urusan dengan satu orang. Urusan kami dengan umat. Kami rindu semua selamat. Sebab Menteri akan berganti-ganti. Presiden juga akan berganti-ganti. Kami ingin omongan kami jadi pegangan nanti sampai kapanpun. Saya tidak masa saya urusan dengan satu orang. Rambu-rambu saya untuk berlaku untuk semuanya. Dan ketahuilah, orang yang tidak bisa memahami tentang Islam yang mencakup sebuah urusan manusia, urusan makhluk Allah, maka ada 3 model. Orang yang tidak bisa meyakini dan tidak bisa menganggap kalau Islam itu bilang sumulnya Islam, alamiyahnya Islam, internasional, bukan saja, semua akan dijangkau oleh syariat Islam. Yang tidak bisa meyakini tentang sumulnya Islam, tentang luasnya jangkauan Islam, maka ada 3 manusia. Yang pertama, orang itu belum tahu. Kalau belum tahu ya nggak ngerti. Anda punya uang berapa sih? Nggak tahu ya nggak tahu, saya anggap fakir ya. Masa saya salah, saya nggak tahu kok. Misalnya Anda, padahal dia orang kaya raya, hanya karena nggak pernah kelihatan pakai mobil ya, saya anggap fakir ya. Memang kelihatannya fakir dia. Ya saya nggak salah karena saya tidak tahu. Maka yang mengatakan Islam tidak syumul dari orang Muslim yang tidak mencakup semuanya, maka ketahuilah mungkin dia tidak tahu. Ini yang pertama, yang paling aman dikatakan dia tidak tahu. Kalau tidak tahu ya belajar dan jangan ngomong banyak tentang Islam dulu. Yang kedua adalah orang kafir memang di luar Islam. Yang ketiga adalah orang munafik, dia ngerti Islam hanya untuk kepentingan sesaat urusan tidak tahu, urusan macam-macam mulai pada di zaman setelah Nabi ada urusan menjilat untuk kepentingan menjilat, tahta, harta, atau menjadi ruhban sama ahbar tadi. Hanya mungkin prestis, dia mungkin hanya ingin eksis dalam ingin ditampak, menunjukkan dirinya bisa berkomentar atau ngomong asal macam-macam, wallah alam. Ini 3, yang pertama munafik. Yang pertama adalah tidak mengerti. Kalau orang tahu nggak mungkin dan tidak mungkin, wong iman kok. Apa artinya iman Anda kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada syariat Nabi Muhammad? Apa artinya kalau bukan Anda meyakini bahwasanya syariat Nabi Muhammad berlaku setiap zaman dan setiap tempat? Lalu setelah itu mengatakan nggak boleh niru Nabi. Nabi harus ditiru. Yang dibuat Nabi harus ditiru semampu kita. Kalau Anda tidak mampu, ya jangan katakan tidak boleh. Saya tidak mampu. Urusan sunnah-sunnah yang ringan saja, ini kita nggak mampu. Tapi kan harus. Jangan gara-gara kamu tidak akan mampu. Terus, ya memang nggak akan mampu. Nabi kan langsung dicintai Allah, disayang Allah. Beliau bisa sholat sunnah. Kamu nggak mampu, ya sudah, jangan ikut ya. Jangan ikut sunnah Nabi sekali. Kan kurang ajar nanti. Bahaya itu. Kesimpulannya, yuk kita berhati-hati dalam bertutur kata, dalam berucap. Kemudian setelah itu jangan main hujat juga. Kami hanya menjelaskan tentang agungnya Islam. Ingat, yuriduna ayyutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ba Allah illa ayyutimma nurah. Ada upaya-upaya untuk merendahkan Islam.
mematikan, memadamkan cahaya Islam, tapi Allah yang akan mengangkat. Semoga Allah memilih kita untuk menjadi hamba-hamba yang selalu menyerukan kebenaran. Yang menyeru kebenaran, jadi juru damai di semesta ini. Ingat, jadi seperti itu, jadi itu ungkapan kalau benar dari orang tersebut, maka ya salah. Bahkan harus dirubah setelah itu bahwasanya Islam untuk semuanya. Adapun mengakui negara Indonesia sah. Saya akui negara Indonesia negara sah, dipimpin oleh seorang presiden sah. Sebagai negara sah, dalam Islam sah seperti itu. Sah kepemimpinan yang sah. Dan kita wajib patuh dalam hal-hal yang baik, kecuali hal yang haram nggak boleh patuh. Kita akui. Tapi tanpa harus merendahkan atau mengatakan bahwasanya kita nggak perlu. Bahkan haram, kan serem banget. Haram, tadi katanya haram. Dilarang mengikuti pemerintahan Nabi. Wah, ini bahaya sekali kalimat tersebut. Wallahu alam. Dan kami mohon semuanya, barangkali ini ada yang mendengar suara ini. Sebab biasanya diputar di YouTube dan sebagainya. Jangan dipotong-potong. Kami cinta kepada semuanya. Jika Pak Menteri tersebut mengatakan sesuatu seperti itu, kami berharap setelah dengar ini, kalau mau dengar. Kalau tidak mau dengar, saya tetap doakan semoga Allah memberikan hidayah kepada siapapun. Kalau mau dengar, segera ditarik. Mohon maaf, selesai. Dan yakinkan kepada semuanya, Islam adalah ya'lu wa la yu'la alaihi. Dan Nabi Muhammad patut ditiru dalam segalanya. Kecuali hal-hal yang sangat khusus, yang memang sudah dijelaskan para ulama. Dan mari kembali kepada para ulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, mari kita tegakkan rambu-rambu Islam. Di negeri kita negeri bebas. Negeri yang bebas. Artinya kita berlomba-lomba. Kalau ingin menegakkan syariat Islam, jangan nunggu adanya undang-undang Islam. Tapi tegakkan syariat Islam dalam diri Anda sendiri. Takut kepada Allah. Dalam keluarga Anda. Jangan zalim. Kemudian setelah itu mulai masyarakat dan seterusnya. Islam itu ya seperti itu indah. Islam itu berlaku untuk siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Dan setelah itu mohon jangan caci maki. Kami tidak mencaci siapapun. Kalau memang masalah membenarkan sesuatu yang selama ini kami anggap salah, ya wajar. Kalaupun saya salah, ya jelaskan, tunjukkan kepada kami tentang kesalahan kami, dan itu bagi kami adalah hadiah besar. Tapi mohon yang cocok, setuju, ada yang sesuai, yang senang dengan apa yang kami sampaikan, tolong jangan Anda mencaci siapapun. Jangan Anda mencaci siapapun. Kalau Anda yang tidak cocok dengan kami, kalau mencaci kami akan jadi pahala buat kami. Itu jadi sederhana. Tapi Anda yang mencintai kami, yang sesuai dengan cocok Anda, jangan mencaci siapapun. Kami tidak mengajarkan caci maki, dan baginda Nabi Muhammad pun tidak mengajarkan caci maki. Tapi Anda renungi ayat apa yang kami sampaikan, kemudian Anda pikir, Anda renungi, dan kemudian dengan kebenaran yang kami sampaikan, Anda yakini. Jika ada salah, sampaikan kepada kami untuk kami berbenah. Tapi jangan caci maki. Wallahu a'lam bishawab.